Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan memasuki pembahasan terkait aplikasi transistornya, yaitu berkaitan dengan penguat. Jadi kita akan bahas penguat tegangan menggunakan transistor. Oke, kita melanjutkan materi tentang amplifier atau penguat ya. Yang dimaksud di sini adalah penguat tegangan. Jadi secara konsep gitu ya. Misalkan ini adalah penguat dengan penguatan sebesar AV gitu ya. Jadi misalkan kita punya input, output. Nah, maka AV ini, penguatannya ini adalah perbandingan antara output dan input ya. Nah, jadi misalkan penguatannya 10 kali, artinya ketika masukannya misalnya 1 mV, maka keluarannya menjadi sekitar 1 kali 10, jadi 10 mV. Nah, ini adalah konsep umum ya, secara umum dari penguat. Nah, bagaimana kita bisa membuat penguat ini? Salah satunya bisa kita menggunakan transistor. Seminggu lalu sudah kita jelaskan ya, bagaimana transistor itu bisa menguatkan arus ya, menguatkan arus. Nah, sekarang bagaimana karakteristik penguatan arus dari transistor itu kita manfaatkan justru untuk menguatkan tegangannya ya. Jadi tentu mungkin arusnya juga terkuatkan, tapi yang kita tinjau di sini adalah bagaimana penguatan tegangannya. Nah, kembali ke rangkaian yang minggu lalu ya. Misalkan kita memiliki transistor, ground, kemudian di sini ada VCC, ini ada RC, kemudian misalkan basisnya kita berikan panjar ya. Kita berikan panjar dengan cara menghubungkan resistor ke VCC. Nah, sehingga ada arus ya, ada arus yang mengalir ke RB, sehingga transistor ini dalam keadaan panjar ya. Nah, sebetulnya kemarin sudah kita praktikkan ya, bagaimana ketika transistor ini kita berikan panjar, maka ketika misalnya di sini ada kipas ya, kemarin kan kita bahas di sini ada kipas angin, kemudian dia mengalir arus ke kipas angin dan kipas anginnya berputar ya. Nah, itu tergantung dari RB-nya. Semakin besar RB, arus basis semakin kecil, arus kolektor juga kecil. Kalau RB-nya besar, maka arusnya mengecil, arus kolektornya juga mengecil. Sebaliknya, ketika RB-nya mengecil, arusnya membesar, arus basisnya membesar, arus kolektornya juga ikut membesar. Nah, kita kembali ke RC ya tadi. Nah, untuk aplikasi penguat ini kita ingin titik kerjanya kira-kira ada di tengah ya. Jadi kira-kira ada di tengah titik kerjanya. Ya, kalau ini bagaimana titik kerjanya? Coba kita gambarkan dulu beban kerjanya. Di sini berarti
arus yang kolektor, arus kolektor. VC, tegangan di sini VC, tegangan di sini VE, dan tegangan di sini VB. Nah, tegangan VCE ini sama dengan VC ya, karena VE-nya 0. Nah, sedangkan VC-nya itu adalah dari sini ya, dari arus yang mengalir di sini, IC adalah VCC dikurang VC dibagi RC ya, atau kalau kita mencari VC-nya berarti VCC dikurangi arus C kali RC. Atau IC sama dengan VCC dikurang VC per RC. Nah, karena VC ini sama dengan VCE, ini sama dengan VCE. Nah, kalau kita gambarkan beban kerja, garis beban antara IC terhadap VCE ya. Ini kan sebenarnya persamaan garis lurus ya, per R. Ini ada arus maksimumnya dikurangi VCE per RC. Nah, di sini artinya gradiennya minus, berarti gambarnya kira-kira ini IC terhadap VCE ini adalah garis miring karena gradiennya minus, garis minus miring ke kiri. Nah, titik di sini artinya ketika VCE 0 ya, IC-nya adalah maksimumnya VCC per RC, sedangkan ketika di sini artinya arusnya 0 ya, berarti VCE-nya itu kira-kira harus sama dengan VCC biar arusnya 0. Jadi di sini itu kondisi di mana VCE sama dengan VCC. Nah, untuk aplikasi amplifier penguat tegangan, kita pengennya adalah titik kerjanya kira-kira ada di tengah. Jadi kira-kira ada di sini. Ya boleh sih agak di bawah gitu atau agak di atas. Nah, tapi itu nanti pengaruhnya ke performanya bagaimana gitu. Nah, gimana caranya biar titik kerjanya di tengah? Berarti kita harus membuat kurva karakteristik transistornya itu kira-kira ada di sini. Nah, mungkin kita perbesar ya gambarnya, perbesar. Jadi kita punya hubungan IC sama dengan VCC kurang VCE per RC. Jadi kira-kira ini VCE, ini IC. Di sini maksimumnya adalah VCC per R ya, tadi. Kemudian di sini ada maksimumnya apa tadi? VCC. Dan ini garis bebannya. Ini lurus ya, garisnya lurus.
Ini garis lurus. Oke. Jadi kita ingin titik kerjanya kira-kira ada di tengah. Jadi berarti kita harus memaksa bahwa kurva karakteristik transistornya itu ada di sini juga ya. Nah, lihat kurva karakteristik transistor. Nah, bagaimana cara membuatnya? Berarti kita harus memberi panjar kepada transistornya. Makanya di sini kita beri RB ya. RB ini yang mengatur kurva karakteristik si transistornya. Nah, kalau kita mau set kurvanya di sini ya. Artinya di sini kan arus ya. Arus saturasinya kira-kira di sini. Kira-kira di sini. Ini adalah misalkan saja setengahnya ya. Misalnya kan kita mau idealnya ada di tengah ya. Berarti anggaplah di sini arus saturasinya kira-kira setengahnya, jadi VCC per 2R C. Ya, anggaplah arus saturasi yang kita mau ya. Nah, C saturasi yang kita mau adalah VCC per 2R. Artinya di sini arus IB-nya ya, IB yang kita mau itu adalah IB, ingat adalah apa? Ingat ya, IC saturasi itu sama dengan beta kali IB ya. Nah, IB yang kita mau berarti adalah beta kali IC per betanya, IC saturasi per beta DC kan, beta DC. Nah, di sini berarti sekitar VCC 2 beta DC RC. Nah, ini yang kita mau ya, arus yang kita mau. Sedangkan IB ini bisa kita cari dari ini kan tegangan VCC, ini tegangannya VB. Ya, berarti IB itu adalah VCC min VB ya, VB per RB. Nah, misalnya kita sudah tahu nih ya, RC-nya kita kan set aja ya. Jadi misalnya kita merancang penguat ya. Maka RC-nya bisa kita tentukan. Nah, kemudian kita bisa menentukan RB-nya dengan cara mencari tahu dulu arusnya ya. Arus IB-nya. Mencari tahu IB-nya dari mana IB? Dari titik tengah beban kerjanya ya. Dari titik tengah garis kerjanya di sini. Nah, kita temukan IB-nya, maka kita bisa mengestimasi RB-nya ini berapa gitu ya. VCC kan kita ketahui ya, supply-nya berapa, VB berapa. VB karena di sini lihat VE-nya dan 0 ya. Selisih antara VB dan VE ini kan selalu 0,7 ya kira-kira. Maka ini VB-nya karena VE-nya 0, VB-nya sekitar 0,7 ya, sekitar 0,7. Nah, VCC diketahui, kemudian IB-nya juga bisa kita cari ya dari 2 beta DC kali RC ya. Maka RB bisa kita estimasi ya nilainya. RB kita bisa estimasi nilainya. Nah, sini saya sudah coba buat contohnya ya. Contohnya. Di sini ada transistor. Transistornya ini adalah transistor BC549. BC549. Kemudian di sini ada
resistor RC ya, RC, dan ada RB, RC dan RB. Nah, kemudian di sini ada kapasitor, Nah, kita masuk ke kapasitornya. Nah, untuk apa sebetulnya kapasitor yang saya pasang ini? Gitu ya. Nah, oke, ini kita simpan dulu ya, kita simpan. Nanti kita panggil lagi. Oke, masih ingat ya penggunaan kapasitor ini ketika kita membahas filter? Input dan output. Ketika kita membahas filter, misalnya di sini C, ini R, maka outputnya ini adalah pembagi tegangan ya, ini pembagi tegangan. Hanya di sini impedansi R dibagi impedansi C ditambah impedansi R ya. Dan ingat ini adalah high pass filter ya. Jadi ini adalah HPF ya. High pass filter artinya dia memfiltrasi dengan meloloskan frekuensi tinggi ya. Kemudian meredam atau menghilangkan frekuensi yang kecil ya. Ini bisa kalian cari dari fungsi transformer, bisa kalian cari dari rumusan ini. Nah, yang penting di sini adalah kali VI ya. Yang penting di sini adalah seberapa besar nilai XC-nya ya yang kita perlukan. Nah, kalau bisa XC-nya ini sekecil mungkin ya. Sekecil mungkin. Jadi XC-nya kurang, jauh lebih kecil dari R. Kenapa sekecil mungkin? Nah, kalau ini sangat kecil, ini kan bisa terabaikan ya. Berarti kira-kira R per, kalau ini terabaikan berarti R per R kali VI. Ini kan sama ya, ini sama. Kira-kira sama dengan VI. Artinya apa? Sistem kapasitor dan resistor ini dia output dan inputnya ini hampir sama. Jadi kalau kita masukkan ke sinyal seperti ini, keluarannya juga sama seperti ini. Misalnya ini 1 milivolt, ini juga 1 milivolt. Jadi kita mau kapasitor ini hanya memfiltrasi ya. Jadi hanya menghilangkan frekuensi rendah, meloloskan frekuensi tinggi tanpa mengalami penurunan tegangan gitu ya. Jadi kira-kira tegangannya tetap sama. Nah, kita mau fungsi kapasitornya ini hanya memfiltrasi, tidak meredam juga ya, tidak mengakibatkan tegangannya drop gitu. Nah, apa yang difiltrasi? Frekuensi rendah ya, frekuensi rendah. Artinya apa? Kalau misalkan kita memiliki sinyal, misalnya kita memiliki sinyal DC 1 volt gitu ya. Kemudian kita punya sinyal AC ini 0, peak to peak-nya ya, VP-nya ini sekitar 0,5 volt. Nah, kalau kita jumlahkan, dia akan menghasilkan, kita gabung ya, dia menghasilkan 1 volt ya, tapi ada fluktuasi sebesar 0,5 volt tadi ya. Jadi di sini ada fluktuasi. Jadi dia DC
tapi tercampur AC ya, tercampur AC. Jadi sebetulnya ini DC, tapi di sini ada fluktuasi seperti AC gitu. Tapi ini DC. Nah, artinya di sini ada dua gelombang ya. Pertama gelombang 1 volt, kemudian ada gelombang yang 0,5. Tapi yang AC. Artinya di sini ini kan frekuensinya 0 ya. Ini frekuensinya ada lebih dari 0. Nah, maka kalau kita masukkan sinyal ini ke sini, jadi kalau kita masukkan sinyal ini, kita masukkan VI-nya sinyalnya seperti ini, misalnya di 1 volt ya, tapi ada fluktuasi, Nah, bagaimana keluarannya? Ini frekuensi kecil ya, maka ketika masuk ke filter ini akan terblok. Nah, sedangkan ini ada frekuensinya. Nah, karena kapasitornya tadi ya, impedansinya dibuat sekecil mungkin, artinya cut off-nya pun sangat kecil. Artinya frekuensi ini bisa lolos ya. Ada frekuensi yang lebih dari 0 ini bisa lolos. Nah, yang DC-nya enggak lolos, yang AC-nya ini lolos. Artinya keluarannya hanya bersisa yang AC. Nah, 0. Jadi walaupun di sini ada DC-nya ya, ada sinyal DC-nya, tapi ketika masuk ke kapasitor, keluarannya hanya bersisa yang AC, Nah, ini kita sebut kapasitor decoupling. Nah, nanti kita akan gunakan ke transistor tadi ya. Kita masukkan ke rangkaian transistor. Ya, jadi konsepnya adalah kapasitor ini memblok sinyal DC ya, dan meloloskan sinyal AC-nya. Jadi memblok sinyal DC, meloloskan sinyal AC. Oke. Kembali ke sini ya, kita kembali ke sini. Nah, sekarang kita hubungkan di sini, kita kasih kapasitor. Nah, sehingga inputnya kita ambil dari sini ya, di VI. Ingat kapasitornya, kapasitor decoupling ya. Tadi fungsinya untuk memfilter, jadi meloloskan sinyal AC, memblok sinyal DC. Kemudian kita hubungkan di sini outputnya ya, VC. Outputnya kita hubungkan di sini. Di sini. Nah, VO. Tentu kita ukur terhadap ground ya. Terhadap ground. Ini juga kita ukur terhadap ground ya. Nah, sekarang bagaimana ketika sistem tadi ya, kita beri tambahan di sini ya. Kemudian outputnya kita ambil juga di sini ada kapasitor. Oke. Jadi misalkan tadi ya, misalkan VCC-nya kita anggap 10 volt ya, atau 12 volt lah ya, 12 volt. Kemudian tadi kita membuat titik kerjanya ada di separuhnya ya, ada di separuh. Ingat tadi apa? VCE
ada di tegangan titik kerjanya ada di sini, ada di separuhnya. Artinya di sini kalau di sini VCC 12 volt ya, maka ini kira-kira separuhnya ya, kira-kira 6 volt ya. Tentunya ini awas ya, hati-hati, tidak harus separuhnya. Jadi bergantung nanti kebutuhannya seperti apa itu. Nah, anggaplah ini kita ada di separuhnya, artinya di sini tegangannya 6 volt ya. Di sini 6 volt. Ini DC-nya ya, bagian DC. Bagian DC ya. Sebelum ada ini, ada kapasitor. Nah, sekarang misalkan ya, kita beri sinyal di sini VI, kita ada masukkan sinyal AC gitu. Di sini ada sinyal AC masuk. Maka tegangan di VB, misalnya VI ya, VI kita punya seperti ini. Ini VI-nya. Kemudian bagaimana tegangan di VB? VB kan awalnya bedanya 0,7 ya, lihat. Jadi tegangan VB ini sekitar 0,7 ya. Di awalnya di 0,7. Tapi karena di sini ada VI masuk ke sini, berarti ditambah sinyal VI. Jadi seolah-olah sinyal VI ini terangkat sebesar 0,7 ya. Nah, kemudian bagaimana sinyal di VC? Bagaimana sinyal di VC? Oke. Nah, di VC ini anggaplah misalkan di sini ya, di dioda ini kan dioda emitor ya. Jadi bagian ingat kembali ya, transistor ini seperti ada dua dioda kan ya. Nah, di sini bagian dioda emitor. Nah, anggaplah di sini ada hambatan dalamnya. Ada hambatan dalam. Ada hambatan dalam ya. Anggaplah ini adalah RE kecil. Ada hambatan dalam RE kecil. Nah, karena di sini ada hambatan dalam RE kecil, kemudian ada arus yang mengalir ya, ada arus yang mengalir dari VB ke VE. Oke, ada arus yang mengalir ya. Anggaplah kita hubungan ini RE ini bisa kita tentukan bahwa RE ini hambatan dalamnya ini adalah perbandingan antara tegangan VB per I. Oke, jadi misalkan ini memberikan dari sinyal AC-nya ini memberikan arus ya, arus IB. I kecil ya untuk membedakan, I besar ya. Arus dari DC ya, arus dari DC I besar. Kemudian arus yang bersumber dari sinyal AC-nya kita gunakan huruf kecil ya. Jadi ada dua arus di sini, arus IB dan arus IB kecil ya. Jadi arus di basis ini awalnya kan hanya IB ya. Nah, setelah ada tambahan ini, arus IB-nya menjadi
ditambah ya, ditambah I kecil. Jadi awalnya kan IB ya, IB, awalnya IB, kemudian karena ada tambahan ini sehingga arusnya menjadi IB saat DC ya. Saat DC ini maksudnya rangkaian tadi ya, sebelum ada kapasitor. Jadi sebelum ada kapasitor arusnya tadi IB ya, DC. Nah, ditambah sekarang ada yang baru, yaitu arus dari sumber AC-nya, yaitu I kecil B. Nah, arus yang di kolektor pun sama ya, arus yang di kolektor sama, yaitu apa? Arus yang di kolektor juga menjadi IC saat DC ya. Ini adalah DC. Karena ini kan tadi ya kita cari saat DC. Kemudian apa? Kemudian tambah IC ya. Jadi ada selain arus AC yang mengalir di basis, karena ada transistor dikuatkan juga ya, mengalir juga di kolektornya, yaitu IC, arus AC yang di kolektornya, IC, kita definisikan IC. Nah, apa hubungan IB dan IC? Ini sama ya, sama seperti hubungan IB dan IC ya. IB dan IC tadi adalah kita kembali ke DC. Beta DC itu tadi IC DC dibagi IB saat DC ya, saat DC-nya aja. Nah, di sini IB dan IC juga sama ya, memiliki hubungan. Anggaplah beta, kita sebut beta itu adalah IC dibagi IB ya, sama. Nah, oke. Sekarang artinya bahwa ketika di sini ada arus IB ya, di sini ada masuk arus IB, maka di sini ada arus sebesar IC. Ada arus sebesar IC. IC-nya adalah beta kali IB kecil ini ya. Nah, maka tegangan di VC, tegangan di VC ini adalah, kayak ini ingat-ingat ya. Jadi ini VB seperti ini, VI seperti ini, VB seperti ini. Silakan dicatat ya. Nah, lalu kalau VC bagaimana bentuknya? VC. Bagaimana bentuk dari VC? Oke, awalnya adalah 6 volt ya, 6 volt. Awalnya 6 volt. Kenapa? Yang DC-nya ya 6 volt. Tapi berhubung ada arus AC, ada di sini ada arus AC, artinya tegangannya pun jadi berfluktuasi. Nah, karena tegangannya berfluktuasi sebesar IC-nya sekarang ada IC kecil ya. Artinya kan VC-nya tadi itu apa? VC itu tadi adalah VCC dikurang arus ya, kali RC. VC adalah VCC dikurang IC kali RC. Nah, IC-nya sekarang ada tambahan IC ini ya, IC kecil ini. Oke, ada tambahan. Maka ketika tadi VI-nya oke, kita kembali ke sini. VI-nya tadi adalah VI-nya seperti ini. Naik turun, naik turun. Nah, karena di sini minus ya, minus. IC-nya kan di sini minus. Maka di sini ada fluktuasi juga, tapi ke inverse ya, tegangannya kebalik ya.
karena di sini minusnya, artinya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini tegangannya membesar ya. Awalnya tegangannya kecil, kemudian membesar. Kenapa membesar? Karena lihat IC-nya ini adalah beta kalinya IB. Oke. Nah, kalau IB-nya 1 mikroampere misalnya, kan IC-nya menjadi misalnya 100 kalinya ya, 100. Misalnya betanya 100 kali, berarti 100 kali 1 mikro. Nah, 100 kali 1 mikro adalah 100 mikro. Berarti tegangannya kira-kira membesar juga ya. Karena di sini membesar, IC-nya membesar. IC-nya besar, ini juga membesar. Nah, yang kita mau cari tahu itu adalah bagaimana perbandingan pembesarannya ini ya. Oke, ini VC ya. VC seperti ini. Nah, ini tegangan di VC di sini. Nah, bagaimana tegangan di VO? Ingat, kapasitor menghilangkan tegangan DC-nya. Nah, awalnya seperti ini di 6 volt gitu ya, terangkat. Nah, di VO ini akan kembali ke sinyal AC-nya aja. Jadi ini dihilangkan ya, bagian DC-nya. Sehingga VO-nya menjadi di titik 0. Nah, ini VO-nya. Nah, yang mau kita cari tahu adalah perbandingan antara VI ya, dan VO-nya di sini. Peak to peak-nya. Ini peak to peak-nya berapa sih? Nah, ini perbandingannya kita sebut AV, yaitu VO per VI. Nah, ini yang mau kita cari tahu ya, seberapa besar penguatan si sistem transistor ini gitu ya. Nah, oke, karena kita tahu ya sinyalnya seperti ini. Oke, kita coba cari tahu bagaimana penguatannya. Bagaimana penguatannya? Pertama, yang perlu kita cari di sini VC-nya ya. VC adalah VCC dikurang IC RC. Nah, di sini VCC, IC-nya di sini adalah ICDC ya. ICDC ditambah IC RC. IC DC dikurang IC RC. IC DC ini maksudnya adalah IC yang tadi ya, sebelum ada kapasitor. Oke ya, bisa dibedakan ya. Ini DC ini maksudnya kayak gitu. Nah, ini VC-nya. Kemudian VO, ingat VO melewati kapasitor, artinya apa? Menghilangkan semua komponen, semua sinyal DC. Nah, di sini VCC konstan ya, DC. Ini juga DC, maka ini dibuang. Berarti bersisa apa? IC minus IC RC. Oke, jadi VO kita dapatkan sama dengan IC RC. Oke, kita simpan ya, kita simpan. VO-nya adalah IC RC. VO adalah IC RC. Nah, VI. Sekarang VI, bagaimana dengan VI? Oke, di sini
VI di sini adalah arus IB dikali IB ya, arus IB-nya dikali RE-nya ya. Ini hambatan arusnya IB ya. Maka VI sama dengan IB RE aksanya. Kenapa bukan VB? Nah, karena di sini yang kita tinjau ini arus AC-nya. Kita tinjau arus AC-nya, bukan arus dari DC-nya. Maka yang kita tinjau adalah tegangan AC-nya juga, yaitu VI. Nah, di sini VI sama dengan IB kali RE aksen. Oke. Nah, sekarang apa itu RE aksen ya? RE aksen itu apa? Ini adalah hambatan dalam si transistornya. Nah, sebetulnya ini sangat bergantung dengan karakteristik si transistornya itu sendiri ya. Karakteristik transistornya seperti apa? Nah, secara pendekatan ya, jadi kita bisa dekat, karena ini misalnya bahannya silikon atau bahannya apa gitu ya. Kalau bahannya silikon, kira-kira kita bisa dekati dengan RE-nya itu adalah 25 mV per IB IE ya. Oke, IE arus emitter. Jadi RE-nya kita bisa dekati dengan 25 mV per IE. Dari mana ini? Ini dari konsep semikonduktor ya. Itu ada di, mungkin ada pembahasannya di materi semikonduktor ya. Ya mungkin perhitungannya lumayan ribet gitu ya. Yang pada akhirnya kira-kira pendekatannya adalah seperti ini ya. Jadi hambatannya RE aksennya ini 25 mV per IE. Oke lah, kita tidak perlu mempertanyakan ini dari mana. Ini ada perhitungannya sendiri. Tapi kita gunakan pendekatan ini ya untuk analisis, oke? Pendekatan ini untuk analisis. Tentunya kembali bahwa ini bergantung karakteristik si transistor. Tentunya nanti RE-nya ya, kalau ingin menghitung ya secara akurat misalnya, kalian bisa cari RE aksennya ini di datasheet ya, di datasheet ya. Tapi untuk analisis sederhana ya, analisis kita ini untuk pelajaran juga. Jadi analisisnya kita gunakan ini ya, RE yang kita gunakan adalah ini. Jadi 25 mV per IE. Nah, kemudian ingat IE ini arus yang ke emitter ya, arus yang ke emitter. IE ini adalah IB ditambah IC. IC tambah IB. Nah, karena IB ini sangat kecil ya dibandingkan IC, ya kira-kira ya IE-nya ini sama dengan IC. Nah, ini bisa kita ganti ini 25 volt per kira-kira IC. Lalu IC itu apa? IC adalah beta kali sorry. Beta kali 25 mV ya, per beta DC beta DC kali IB. Ini nanti bisa kalian cari ya, berarti
IB-nya dari mana? Dari RB ya, dari VCC dikurang VB dibagi RB. Atau kita IC kalau sudah tahu juga kita bisa hitung langsung ya. Misalnya IC-nya di sini berapa? Tadi ya yang DC ya. IC ini saat DC ya, sorry, ini DC ya, ini DC. Oke, berarti harusnya ini adalah ya 12 dikurang 6 volt ya. 6 volt dibagi RC-nya itu adalah IC-nya. Oke, jadi RE ini bisa kita cari tahu ya. RE bisa kita cari tahu dari perbandingan 25 mV dibagi IC ya. Dibagi IC. Oke, ini RE kita tahu ya. Jadi RE bisa kita hitung ya. Perhitungannya seperti itu. Ini kita disimpan ya, kita simpan. Jadi RE aksen ini bisa kita cari tahu. Nah, lalu IB di sini adalah kita tadi sudah mendefinisikan beta yang baru ya. Beta yang baru ini perbandingan IC dan IB. Artinya IB ini adalah IB-nya ini adalah IC per beta. IC per beta. Nah, penguatan sama dengan VO per VI. Jadi AV sama dengan VO-nya adalah IC RC per ini ya. Ini minus ya tadi. Kita dapatkan minus ya. Nah, berarti apa? Minus IC per beta R E aksen. Atau sama dengan IC bagi berarti minus beta RC per R E aksen. Nah, ini kita dapatkan AV-nya. Oke, jadi sistem ini memiliki penguatan sebesar minus beta RC per RE aksen. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi ada penguatannya. Jadi kita bisa memperkirakan ya penguatannya dengan mengetahui beta dari datasheet ya. RE juga dari datasheet. Nah, di sini tadi bergantung juga dengan RE-nya bergantung sama arus I-nya ya, arus I kolektornya. Oke. RC bisa kita tentukan ya. Jadi kita bisa atur ya. Misalnya mau penguatan 100 kali. Ya, berarti kita buat RC-nya misalnya betanya 100, berarti kita buat RC-nya itu ya sama dengan RE aksen gitu ya. Oke, bagaimana sebetulnya yang terjadi ya? Bagaimana proses penguatannya itu? Jadi kita kembali ke diagram ini, diagram bebannya. Agar lebih jelas tentunya. Kenapa ada penguatan di situ ya? Di VCE. Dan titik kerjanya kita ambil di sini. Nah, yang terjadi bagaimana? Nah, ini adalah ketika IB. Ketika IB-nya tertentu ya. Nah, saat di sini ada sinyal AC, maka IB-nya kan berfluktuasi juga ya, sejumlah arus IB. Jadi kira-kira kurvanya ini IB minus IB. Jadi ini IB-nya gitu ya.
karena di sini ada arus AC, maka ini berkurang. Ini karakteristik ketika IB min IB. Juga ketika IB plus IB. Jadi dia berfluktuasi sebesar IB gitu ya. Nah, karena arusnya berfluktuasi seperti ini, yang terjadi adalah apa? Maka sinyalnya awalnya kan tegangannya di sini ya, 6 volt ya, VCE-nya. Nah, karena dia berfluktuasi arusnya, berarti dia berfluktuasi juga sebesar kurang dari 6 ya, kurang dari 6 dan lebih dari 6. Jadi kalau fluktuasi sebesar IB ini menyebabkan apa? Menyebabkan tegangannya juga berfluktuasi sebesar nilai tertentu ya. Nah, seberapa besarnya ini? Ini adalah VI, VO-nya ya, VO. Nah, jadi fluktuasi arusnya ini sebenarnya menggeser karakteristik si transistornya, naik turun gitu ya, yang menghasilkan VCE-nya juga berfluktuasi. Jadi berfluktuasi seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa tadi saya menginginkan titik kerjanya di tengah? Tujuannya adalah ini. Tujuannya adalah memastikan bahwa fluktuasinya ini masih ada di rentang kerjanya. Coba bayangkan kalau key-nya ada di sini. Berarti kan rentang kerjanya lebih sempit ya, hanya bisa dari sini sampai sini misalnya. Nah, kalau di tengah di sini kan masih bisa lebih lebar ya, misalnya rentangnya misalnya dari sini, bisa dari sini sampai sini kan ya rentangnya. Ini bisa lebih melebar gitu, bisa lebih melebar misalnya sampai sini atau sampai sini. Jadi kira-kira sampai sini gitu ya. Jadi rentangnya bisa lebih lebar ya, lebih leluasa ketika key-nya ada di tengah. Kalau key-nya ada di bawah ya terbatas ya, bawahnya terbatas. Atau key-nya terlalu di atas juga terbatas bagian atasnya gitu. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Nah, ini adalah penguatan seperti ini kita sebut sebagai penguat common emitter. Common emitter. Kenapa common emitter atau CE? Karena emitternya kita tanahkan, kita groundkan ini. Kita groundkan. Ciri-cirinya seperti itu. Nah, sebetulnya ada lagi ya penguat common base, common collector. Nah, kalian bisa pelajari itu nanti di pelajari itu bisa secara mandiri, pelajari itu di buku ya. Nah, kira-kira penjelasannya juga hampir sama ya. Jadi kira-kira seperti itu, mengapa di sini ada penguatan pada akhirnya. Oke. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini ya, rangkainya seperti ini. Ini kita ukur outputnya di setelah kapasitor. Ini VCC ya, di groundnya.
Kemudian ini inputnya dari sinyal generator, oke. Jadi sinyal generator sinusoidal ya. Kemudian ini juga kita masuk ke osiloskop. Ini kita ukur osiloskop. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah inputnya, oke. Inputnya. Ini dalam kondisi volt per div yang sama ya, yaitu 20 mV per div. Artinya di sini kira-kira VPP-nya, puncak ke puncaknya ini sekitar 10 ya, sekitar 10. Ini kalau kita kecilkan lagi. Oke, jadi ini VPP-nya, puncak ke puncaknya sekitar 10. Ini sekitar 10 mili. Di satu kotaknya ini 10 mV ya. Jadi yang biru ini, yang ini adalah inputnya, sekitar 10 mV peak to peak ya. Sedangkan yang kuning ini adalah outputnya. Ini kalau kita perhatikan ada penguatan ya, ada penguatan. Ini gelombangnya menjadi lebih besar. Oke, tapi di sini banyak noise ya, banyak noise. Jadi mungkin kurang terlihat jelas. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi gambaran dari bagaimana transistor ini bisa kita gunakan untuk penguat ya, penguat. Nah, kembali ke sini ya. Penguatannya adalah di sini ya. Nah, tapi ada masalah di sini ya, yaitu di RE aksenya ini. Penguatan seperti ini ada sedikit permasalahan ya, yaitu di RE aksenya. Kenapa? RE aksen ini karakteristik dari transistornya, oke? Karakteristik dari transistor. Artinya kalau misalkan transistornya ini cukup peka terhadap temperatur ya, artinya si RE ini mungkin bisa berubah terhadap temperatur. Dan kenyataannya memang benar ya. Jadi RE ini bergantung dengan temperatur ya. Jadi ketika temperaturnya sekian, RE-nya berubah. Artinya apa? Penguatannya juga berubah. Nah, kalau temperatur berubah-ubah, penguatannya berubah-ubah, artinya apa? Sistem kita nggak konsisten ya, bergantung terhadap temperatur. Jadi bagaimana cara mengatasinya gitu ya? Gimana caranya sistemnya ini kita buat tapi tidak bergantung temperatur gitu ya. Artinya kita harus menghilangkan faktor RE aksen ini gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita coba cari tahu ya. Nah, solusinya adalah RE-nya kita tidak langsung ke ground ya. Jadi kita hubungkan dulu dengan sebuah resistor ya. Jadi kita modifikasi menjadi di sini ada resistor ya. Di VCC. Nah, kemudian basisnya, karena di sini ada resistor, baiknya kita bisa memilih misalnya seperti ini ya. Jadi ini kita gunakan untuk pemanjarnya. Ini ke ground ya. Misalnya ini R1, ini R2. Nah, kita hubungkan ke sini. Ini RC dan ini RE. Nah, sekarang bagaimana kerjanya? Ini VB ya. VB. Ini VC. Kemudian ini V. Nah, sekarang VE-nya tidak lagi 0 ya. Tidak lagi 0.
Nah, VC-nya di sini menjadi VCC dikurang I IC ya, IC RC. Ini harus I ya, harus I. Nah, VE bagaimana? VE adalah arusnya. Berarti ini sini ada arus IE, IC ya. Ini juga ada arus IE. Berarti VE adalah I E kali R E. Nah, ingat kembali bahwa IC ini hampir sama dengan IE. Maka ini IC R C. Jadi VCE ini menjadi VCC dikurang IC RC. VCE berarti VC dikurang VE ya. Ini dikurang ini dikurang IC RC. Atau ini sama IC, artinya bisa kita, ini E ya, bisa kita kumpulkan ya. Ini E, ini E. Bisa kita kumpulkan menjadi RC plus RE. Oke. Ini VCE. Jadi kurvanya sekarang bebannya seperti ini ya. Jadi VCE ini sama ya, ini VCC. Tapi di sini arus maksimumnya adalah VCC per RC plus RE ya. Nah, sama ya, untuk mencari optimumnya ya kita taruh Q-nya di tengah. Q-nya di tengah. Oke, kita langsung saja membahas bagaimana penguatannya ya sekarang. Jadi untuk mencari beban kerja bisa dicari dengan rumusan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana penguatannya ya. Nah, di sini tadi kita hubungkan di sini dengan kapasitor untuk menghilangkan DC. Nah, di sini juga hubungan dengan kapasitor. Jadi ini VI, ini VO. Nah, kemudian karena ini mode common emitter ya, jadi kita bypass ya, kita bypass. Ini bypass kapasitor ya. Maksudnya apa? Kalau DC di sini ada tegangan ya, tapi kalau AC, ingat kalau AC berarti tegangan di sini, tegangan AC di sini adalah 0 ya. Karena ini terhubung langsung ke ground. Bisa dibayangkan ya. Ingat bahwa kapasitor ini meloloskan sinyal AC. Jadi kalau di sini ada sinyal AC, langsung terhubung ke ground. Artinya sinyal AC di sini selalu 0. Tapi sinyal DC ada ya, sejumlah VE. Ada sinyal DC di sini ada, tapi sinyal AC di sini 0. Oke. Maka arus ya, sekarang kita lihat arus di sini ada hambatan dalamnya, tentu saja RE absen ya. Maka di sini arus ini ya, arus IB-nya ya, IB-nya ini adalah sama dengan VI ya. VI sama dengan
arus IB-nya dikali, nah sekarang hambatannya ada dua ya. Hambatannya ada dua. Hambatannya ada RE aksen dan juga RE. Oke. Kenapa di sini di ground? Biar terhadap VI-nya terhadap ini. Jadi VI-nya terhadap ini, tapi arus yang mengalir adalah RE aksen tambah RE. Ini VI-nya. Oke, VI. Atau IB itu adalah IC per beta. Kemudian kembali ke ini ya, VC. VC ini adalah VCC min IC kali RC. Ingat IC-nya di sini karena ada AC ya, karena ada sinyal AC, IC-nya ini adalah IC saat DC ya, saat tidak ada sinyal AC ditambah IC sinyal AC-nya ya. Berarti di sini VC ini adalah VCC min IC DC RC min IC RC. Nah, maka karena ini VC-nya, maka VO menghilangkan semua yang sinyal DC. Bersisa apa? IC RC. Nah, sekarang berarti penguatannya menjadi VO per VI. Sama dengan VO-nya adalah minus IC per RC kali RC ya. Dibagi VI-nya adalah IC per beta kali RE aksen plus RE. Maka ini ya, IC-nya habis, maka bersisa apa? Oke, ini diingat ya, VO-nya ini atau dicatat. Nah, yang kita dapatkan di sini adalah AV ya, AV-nya adalah IC habis, jadi minus beta RC per RE aksen plus RE. Oke ya. Nah, apa bedanya dengan sebelumnya? Lihat, sebelumnya ya tadi AV sama dengan minus beta RC per RE aksen ya. Nah, ini sangat bergantung dengan RE. Kalau temperatur berubah misalnya, RE-nya bisa berubah, maka penguatannya berubah dong. Nah, sekarang bagaimana kalau ini, kasus seperti ini? Untuk kasus rangkaiannya seperti ini, ternyata penguatannya di sini ada RE ya, ada RE. Nah, kita pilih, karena ini hambatan dalam ini cukup kecil kan, RE cukup kecil. Jadi kita pilih RE-nya ini sangat kecil ya. Artinya ini bisa terabaikan ya, RE bisa terabaikan. Jadi ini jadi beta kali RC per RE. Nah, sekarang faktor RE-nya sudah tidak ada. Nah, karena faktor RE-nya sudah tidak ada, berarti penguatan kita ya, untuk sistem seperti ini penguatannya lebih stabil ya, penguatannya lebih stabil. Nah, ini juga sama ya, kita sebut penguat common emitter. Karena apa? Karena emitornya kita tanahkan ya, kita tanahkan. Walaupun di sini ada RE, tapi emitornya kita tanahkan ya, langsung kita bypass dengan kapasitor.
Nah, ini penguat common emitter ya, yang lebih stabil karena Re-nya sudah tidak ada ya, faktor Re-nya sudah tidak ada. Oke, jadi kita bisa mengatasi faktor Re-nya itu dengan menggunakan rangkaian yang seperti ini. Oke, itu adalah sekilas, bukan sekilas ya, tentang rangkaian AC dan rangkaian penguat. Untuk penguat jenis lain ya, misalnya penguat common base atau common collector ya, bisa kalian pelajari di buku ya. Jadi yang sudah kita bahas adalah penguat common emitter. Tentu saja prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Kita memanfaatkan karakteristik si transistornya untuk mencari penguatannya. Nah, nanti kalau kalian cari tahu ya, penguatan common collector ini selalu satu. Tadi kan kita bahas penguatan emitter, common emitter itu bergantung dengan RC dan RE aksen atau RC dan Re-nya ya. Hambatan di kolektor dan hambatan di emitternya. Nah, kalau penguat common collector ya, nanti kalian akan temui bahwa penguatannya ini selalu sama, selalu satu atau hampir sama dengan satu. Artinya adalah penguat common collector itu bukan menguatkan tegangan ya, bukan menguatkan tegangan, tapi dia digunakan untuk sebagai follower ya. Jadi follower. Artinya ketika masukannya 1 volt, keluarannya juga sama ya, 1 volt. Tapi apa yang dilakukan adalah arusnya dikuatkan. Artinya penguat common collector ini berguna untuk sebagai buffer ya, sebagai buffer. Sehingga ketika misalnya kita memiliki sensor yang keluarannya berupa tegangan yang sangat lemah, kecil gitu ya, kita bisa gunakan common collector untuk menjadi buffer ya. Sehingga si input sensor ini, output sensor ini tidak terbebani gitu ya. Nah, kalau penguat common emitter ya, yang tadi sudah kita bahas, karena dia ada penguatan tegangannya, itu bisa kita gunakan untuk menguatkan sinyalnya ya. Misalnya sensornya berupa piezoelektrik misalnya, piezoelektrik atau kondenser misalnya. Kemudian kita kuatkan menggunakan common emitter misalnya, sehingga sinyalnya menjadi lebih besar ya, sinyal tegangannya lebih besar. Nah, penguat menggunakan transistor ini sebetulnya bisa kita temui ya, pada misalnya untuk amplifier audio gitu ya, jadi speaker aktif misalnya. Tapi tentunya rangkaiannya sudah lebih kompleks ya, sudah lebih kompleks. Ada banyak sekali perbaikan-perbaikan di situ untuk menghindari misalnya tadi pengaruh temperatur, pengaruh lain sebagainya. Juga nanti ada kaitannya dengan distorsi tentunya. Ya, kaitannya dengan distorsi. Nah, itu ada cara-cara tertentu ya untuk mengakalinya. Misalnya nanti ada penguat daya kelas A, kelas B, kemudian ada kelas AB. Nah, itu bahasanya lebih panjang lagi gitu. Nanti bisa mungkin kalau sempat ya kita bahas ya penguat kelasnya. Kelas A, kelas B, kelas C itu apa gitu. Kelas AB itu apa gitu ya. Oke, untuk materi kali ini sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.